Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu mahal dari Magnus Carlsen buat menghadapi pertahanan India Defense di variasi Grunfeld. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana Magnus Carlsen memegang bedak putih melawan Viktor Gasik memegang bedak hitam. Dan pembukaan buku India Defense di variasi Grunfeld diawali dari pembukaan D4. Kuda ke F6, India Defense, C4, E6, dan kuda F3. Gajah B4 tempo skak, maka kuda B D2. Nah, inilah yang dinamakan buku India Defense variasi Grunfeld variasi. B6 dimainkan mengaktifkan gajah ke depan, A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, skak, dan diterima oleh Magnus Carlsen pakai kuda pukul gajah. Dan tetap menjaga petak E4. Gajah B7, E3 mengaktifkan gajah ke depan dan memperkuat pion D4. Rokade, dan di base seperti ini Magnus Carlsen memiliki langkah yang menarik dengan gajah D3, mengorbankan pion di petak G2. D5 dimainkan. Nah teman-teman, sebelumnya apabila pion G2 diterima dengan gajah pukul pion, maka beteng G1, dan jelas dong langsung menyerang di sayap raja hitam. Gajah B7 kembali, maka B3 mengaktifkan gajah ke depan buat membantu menyerang di sayap raja. Nah, maka dari itu tidak diterima teman-teman, melainkan lebih D5 mendobrak. Rokade Magnus Carlsen, C kali D4, dan diterima pakai kuda, menteri ke D5, ancamannya skakmat ke depan, F3 dimainkan, dan jelas memblokir jalur menteri. Beteng G1 menambah tekanan di jalur D. Gajah ke E2 membuka ruang buat menteri, menjaga pion D4. Kuda ke C6, menteri C2 mengosongkan petak D1 agar bisa ditempati oleh beteng. Beteng AC8, dan jelas menguasai jalur C, tembus menyerang menteri. B3 mensupport juga kuda dan mengosongkan petak B2 yang nantinya bisa ditempati oleh gajah ataupun kuda. B5 mengancam kuda, kuda B2, E5 mendobrak, kuda ke D3, dan E4 teman-teman dimainkan. Nah sebelumnya ya, tipe seperti ini apabila dijawab dengan E kali D4, maka di sini apabila E kali D4 ini jelas nggak mungkin teman-teman, dikarenakan menteri pukul pion D4 skak, menyerang juga beteng. Kuda ke F2, maka menteri pukul beteng, dan jelas diunggulkan mutlak hitam. Nah maka dari itu kita kembali. Nah di base seperti ini E4. Nah ini adalah langkah yang bagus teman-teman, sekaligus mengontrol petak F4 dan juga menyerang menteri, dan kudanya nanti langsung bisa maju ke depan. Menteri ke D6, gajah ke F4 menyerang menteri, dan bersiap pion maju ke E5. Menteri E7 dan menteri ke C5 mengadu menteri, menyerang juga pion B5. Dan menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, menyerang juga gajah. Gajah A8 dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, di pose seperti ini keunggulan posisi ada di tangan putih. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah maka dari itu di pose seperti ini dijawab dengan E4, menyerang juga kuda dan menawarkan pertukaran pion. Dijawab oleh Magnus Carlsen kuda ke C5, menyerang juga gajah, dan dijawab dengan kuda pukul pion teman-teman, mengorbankan perwira kuda.
dan sekaligus menyerang menteri. Dan dijawab oleh Magnus Carlsen dengan pion pukul kuda. Menteri pukul pion, tempo skak, dan raja H1. Dan pion pukul pion. Nah teman-teman, sebelumnya ya tipe seperti ini apabila menteri pukul beteng, maka kuda pukul gajah menyerang juga beteng. Beteng E8, maka gajah ke B2 menyerang menteri. Dan menteri cuma bisa kabur ke A2. Dan gajah pukul pion juga menyerang beteng. Dan tipe seperti ini diunggulkan 1 perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan pion E pukul F3 menambah tekanan buat pion G2 menyerang juga gajah. Dan diterima oleh Magnus Carlsen pakai pion pukul F3. Gajah A8 menghindar dan gajah G5 menyerang juga kuda. Nah teman-teman, sebelumnya ya tipe seperti ini apabila gajah pukul pion F3 misalkan tempo skak, maka gajah pukul gajah dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini tetap putih diunggulkan 1 perwira, tetapi tukarnya 3 pion. Nah oke, kita kembali lagi teman-teman di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah A8, tidak mau kehilangan perwira. Dan berlanjut gajah G5 menyerang juga kuda. Nah teman-teman, beteng D5 langsung dimainkan oleh Viktor Gasik, menyerang gajah menyerang kuda. Langsung dijawab oleh Magnus Carlsen dengan gajah pukul kuda, menyerang juga menteri. Dan beteng nantinya langsung bisa menyerang di jalur G. Diterima pakai menteri, kuda ke E4 menyerang juga menteri, menteri F4, dan jelas teman-teman nanti bersiap menyerang pion H2 yang akan dibantu oleh beteng. Menteri C1 mengadu menteri, menteri H4. Tetap sama sesuai tujuan, beteng G1 menyerang juga pion G7 dan sekaligus nanti bisa membantu melindungi pion. Beteng E5 menyerang juga kuda 3 kali. Menteri C3 langsung mengepin beteng. Ancaman skakmat, menteri pukul pion G7. Beteng CE8 menumpuk menambah tekanan buat kuda. Dan gajah pukul pion menyerang juga beteng. Beteng 8 E7. Beteng AD1. Dan tipe seperti ini Magnus Carlsen menang ataupun Viktor Gasik menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan G6 misalkan, maka beteng D8 tempo skak, raja G7 dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini sudah jelas diunggulkan 2 perwira sekaligus. Nah oke, kita kembali lagi teman-teman di langkah yang ke 28 ini. Nah apabila langsung dijawab dengan gajah pukul kuda, maka beteng D8 tempo skak, langkah wajib teman-teman, beteng menutup. Maka beteng pukul beteng tempo skak, beteng pukul beteng, menteri pukul pion G7 skak mat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.